Iya. Right. And then the next one, coba di nomor 2 itu Mbak Dina. Okay. Number 2. Travel is not always fun. Often there are problems with transportation, language, or hotels. It is also very tiring to travel, and you can easily get sick. Alright, today it is better not to have a camera when you travel. A camera is heavy and difficult to carry. It is also not necessary. You can buy good pictures or picture postcard almost everywhere. Nah, si penulis ini setuju atau tidak? Kayaknya masih nomor 2. Oh iya, sorry, itu nomor 3. Nomor 2. Travel is not always fun. Often there are problems with transportation, language, or hotels. It is also very tiring to travel and you can easily get sick. For or against? Si penulisnya ini kira-kira setuju atau tidak kalau travel itu menyenangkan atau tidak menyenangkan? Tidak menyenangkan. So he atau she against this one, right? This one. They have problem with transportation. Ya, jadi dia itu against. You can get sick. Right. Very good. Jadi jawaban nomor 2 adalah against. Mbak Sinta is typing a message. Okay, number 3. Mbak Dwi. Mbak Dwi. Yes, Miss. Yes. Today it is better not to have a camera when you travel. A camera is heavy and difficult to carry. It is also not necessary. You can buy good picture postcard almost everywhere. Alright. For or against, Mbak? Okay, for or against? Against, Miss. Why? Because camera is not heavy. Against because camera is not heavy. Alright, Mbaknya jawab against ya. Oke, coba yang lain jawabannya apa? Against. Today it is better not to have a camera when you travel. A camera is heavy and difficult to carry. It is also not necessary. You can buy good pictures and postcard almost everywhere. Wait a second. Saya sebenarnya masih bingung sama buku ini. Karena iya, Miss. Dia ini mau membilangkan si penulis setuju sama teks ini atau si penulisnya gimana? Nanya kita. Iya, nanya ke kita. Today it is better not to have a camera when you travel. A camera is heavy and difficult to carry. It means kalau menurut saya ini pro atau benar. Karena si penulisnya juga bilang, yeah, it is not to have camera when you travel. Camera is heavy and difficult to carry. Dan kamera itu juga nggak terlalu dibutuhkan sekali. It's apalagi pemandangannya bagus kan. You can buy a good picture postcard almost everywhere. Sebenarnya pertanyaan ini tuh nanya ke kita apa nanya ke penulis atau gimana nggak? Sebenarnya ini today it is better not to have.
Saya bingungnya di sini kan dia bilang apakah penulis ini setuju atau tidak dengan gagasan teks ini. Today it is better not to have a camera when you travel. A camera is heavy. It means dia setuju kalau kita itu nggak usah punya kamera ketika kita travel. Enggak, Miss, pertanyaannya enggak, exercise-nya gini, bacalah kalimat ini dengan secepat mungkin, kemudian tanyakan kepada diri Anda sendiri. Berarti kan ketanya ke kita itu. Iya Mbak, tapi kan nggak mungkin kita kalau kayak gitu semuanya jawabannya suka-suka kita. Apakah penulis ini setuju kalau misalnya ini today it is better not to have a camera? Berarti si penulisnya itu setuju kalau hari ini masa-masa sekarang ini nggak usah punya kamera waktu travel. Waktu berpergian. Kamera is heavy and difficult to carry. Oke, tadi Mbaknya Penting itu, Miss, biasanya untuk selfie, Miss. Saya juga setuju, tapi Halo, Miss. Yes, Mbak. Kalau menurut saya sepertinya itu tuh ingin menangkap bahwa si penulis itu menyatakan kesetujuannya atau tidak kesetujuannya. Seperti itu. Jadi misalnya gini, kalau dalam contoh di kalimat itu kan today it is better not to have kamera gitu kan, bla 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 bla. Itu kan gambaran penulisnya kan tidak setuju, tapi kita diminta jadi buku itu nanya kira-kira kita tuh bisa menangkap kalau penulisnya itu setuju apa tidak, seperti itu. Jadi menurut Mbak ini jawaban nomor 3 apa? Again. Soalnya kan itu kan writernya kan bilangnya kamera itu bukan sesuatu yang necessary gitu, bukan sesuatu yang dibutuhkan banget. Jadi kamera kan, itu dalam teks itu kameranya kan writernya itu menjelaskan kamera itu bukan sesuatu yang diperlukan banget gitu. Soalnya bukan sesuatu yang mudah dibawa gitu. Atau heavy. Jadi itu kamera itu tidak sesuatu yang dibutuhkan sekali, tetapi juga yang pertama ini itu kepada kita loh. Itu yang pertama. Ini exercise-nya exercise 1. Nah, ini bacalah kalimat ini dengan secepat mungkin, kemudian tanyakan kepada diri Anda sendiri. Berarti yang penulisnya nulis itu nanyanya ke kita. Nah, kita nggak setuju dong. Iya. Wait. Nah, tadi thank you Mbak tadi penjelasannya. Tapi kan di sini dibilang it is also not necessary. Enggak dibutuhkan kali kan kameranya itu. Berarti benar dong. Berarti dia setuju dong kalau misalnya today it is better not to have a camera. Karena kamera is heavy and difficult to carry. Dan juga enggak dibutuhkan sekali. Karena kita juga bisa beli postcard. So it means the writer agrees on this one. Can you guys catch the meaning? No. Okay. I cannot get it. Jadi kita mau menentukan apakah si penulis ini setuju atau tidak sama teks ini kan. Masa-masa sekarang ini tidak dibutuhkan sekali kamera ketika kamu ingin berpergian. Kamera juga berat dan susah untuk dibawa. Dan juga kamera tersebut tidak terlalu diperlukan. Kamu bisa membeli postcard dimanapun. Berarti si penulis ini setuju nggak kalau kamera itu tidak dibutuhkan sekali? Setuju. Iya sih. Setuju kan? Jadi Miss, jadi ini intinya penulis itu menyarankan kita ya untuk tidak usah membawa kamera gitu kan? Yes. Oke. Karena it is also not necessary. Berarti ini gagasan dari penulisnya sendiri, kita membaca penulisnya. Yes.
ini. Kita ingin menangkap si penulis ini kira-kira setuju atau tidak gitu. Berarti intinya kita harus pro sama penulis gitu. Kita pro. Dari pertanyaan pertama juga. Pertama gitu sebenarnya kan setuju. Many people believe that meat is an important food. Ya setuju. Ya setuju. Tapi penulisnya nggak setuju. Makanya penulisnya itu against. Makanya dari pertamanya. Pusing, Wis. Saya baru Penulis itu nanyanya ke siapa? Ke kita sendiri lo nggak? Sendiri dari awal pertanyaan pertama itu lo setuju. Tapi kok against? Nah, di yang nomor 1 ini kan, Setuju. dengar nomor 1, many people, banyak orang percaya kalau meat itu daging adalah merupakan makanan yang penting untuk dimakan. It is not true. Itu nggak benar kata penulisnya. Kita nggak perlu makan daging karena kamu bisa lebih sehat kalau tidak makan daging. Jadi si penulisnya ini setuju nggak kalau kita makan daging? Nggak setuju. Ya, berarti against kan? Yes. Nah, berarti nih kayak tuh tergantung saya yang menanyakan ini. Bener. Berarti kita menjawab pertanyaannya si penulis. Sedangkan ke penulisnya. Kita harus pro penulis. Coba baca yang exercise 1 itu. Bacalah kalimat ini dengan secepat mungkin. Kemudian tanyakan kepada diri Anda sendiri. Apakah penulis ini... Gak mudeng-mudeng saya. Iya. Nanti kayaknya saya tanyakan sama penulis buku ini, Mbak Siti Era Mardiani atau Mbak Siti Kardina ini nulis dan Agus Rianto. Tapi jangan heran. Modul UT memang kayak gini, dari kemarin-kemarin saya ngajar juga kayak gini. Penuh dengan pertanyaan yang membingungkan. Oke, otak saya udah panas ini. Nggak apa-apa Mbak, berarti warming up dia. Berarti mantap ini ke depannya. Oke. Jadi jawaban nomor 3 adalah 4 ya. Oke, next number 4, Mbak Eka Ayu Ningtyas ya. Ningtyas. Ningtyas, yes. Mbak Eka. Katanya dia itu, Miss. Izin sebentar bawa anjing keluar. Makasih, Miss. Oh iya ini ya, Eka Ayu Ningtyas. Oke deh, berarti Mbak Eka Puspitasari. Mbak Eka. Mbak Eka nggak bisa ya? Berarti Mbak ini deh. Oh, nggak bisa Mbak Eka. Because she's typing. Mbak Feby. Ya teman. Ada Mbak Feby nih. Iya ada. Signal miss, oke. Oke Mbak Eka. Mbak Feby nomor 4. Bicycle is the best way to see a country. It does not need care. It is not expensive, and you also get some exercise at the same time you are traveling. A bicycle is the best way to see a country. It doesn't need gas. It is not expensive, and you also got some exercise at the same time at the same time you are traveling. So si penulis ini against apa for? Udah paham aku, Mi. A bicycle is the best way to see a country. It doesn't need gas. It is not expensive, and you also get some exercise at the same time you are traveling. That's 4, okay? Ini sebenarnya dia setuju sama apa maksud si penulis yang ini. Siapa Mbak Siti Era ini? Ini benar nih 4. Jadi jawaban di UT ini di buku ini salah ya. Soalnya dia bikin against. Tuh kan? Oke, jawabannya 4. Oke, number 5, Mas Firman. Welcome, Mas Firman. Halo. Halo, Mas. Number 5 ya, Miss. Bicycle can be very dangerous. You can hurt yourself by falling off the bicycle.
Mami? Halo? Yes. One more time, Mas. Coba silakan. Kedengaran? Iya, kedengaran sekali lagi coba. Coba sekali lagi. Halo? Yes. Coba sekali lagi dibaca, Mas. Bicycles. Bicycle Mhm. can be very dangerous. Yes. You can hurt yourself by falling off the bicycle. You can also get seriously hurt if you are hit with car. Okay, listen, okay? Bicycles can be very dangerous. You can hurt yourself by falling off the bicycle. You can also get seriously hurt if you are hit by car. Jadi katanya sepeda bisa jadi berbahaya. Kamu bisa menyakiti dirimu dengan jatuh dari sepeda. Kamu juga bisa dapat injured yang serius kalau misalnya kamu itu ditabrak sama mobil. Jadi kira-kira dia ini setuju atau against? Against. Setuju. Coba yang bilang setuju. Ini bakalan kita setuju. Setuju. Coba Mbak yang setuju. Gak setuju. Oke, Mas Firman, dari Mas Firman dulu. Kenapa Mas nggak setuju, Mas? Kan karena di sini kan katanya apa namanya? Bahaya itu loh, Miss. Itu loh, Miss. Jadi menurut saya dia ini tergantung bagaimana kita menanyakan ke diri kita. Contohnya begini. Kalau saya tanyakan, setuju nggak si penulis ini kalau bicycle itu berbahaya? Jawabannya bakalan setuju kan? Setuju. Nah, kalau saya bilang, kalau pertanyaannya itu setuju atau enggak si penulis ini kalau kita harus naik sepeda? Enggak setuju kan? Jadi ini yang mana jawabannya? Jadi yang mana jawabannya? Saya juga bingung. Ini tergantung. Mau ketemu sama yang penulis. Nah, jadi Tanya aja tadi email, Miss. Jadi ini tergantung bagaimana kita menanyakannya. Berarti ini mah tergantung sama pemikirannya kita ya. Karena gini, apakah penulis ini setuju atau tidak atau menentang gagasan dalam teks ini? Menentang nggak dia ini dalam teks ini? Menentang. Tidak. Tidak menentang. Dia tidak menentang. Jangan pakai bicycle. Ya, dia tidak menentang dalam teks ini. Dia tidak menentang dalam teks ini yang mana atau dia setuju teks ini, tapi dia menentang kita untuk naik sepeda. Iya. Ini kayaknya saya harus pertanyakan ini. Jangankan murid, tutor juga bingung dibuatnya. So, which one should we put here? Basic, is it for or against? I think against. Bicycle can be very dangerous. You can hurt. Menurut aku ya, Miss. Mhm. Kalau menurut aku itu tergantung sama kalimat pertama. Bicycle can be very dangerous. Terus yang selanjutnya itu kan setuju sama kalimat yang pertama. Tapi yang nomor 1 beda. Many people believe in myth itu. Tapi yang belakangnya is not true. Ya itu kan, ya itu berarti against. Yang nomor 1 against. Karena dia nggak setuju sama kalimat pertama. Berarti kita lihat kalimat pertama gitu.
Ya kalau menurut aku sih. Kalau menurut saya yang tadi yang bikin pusing. Jadi it could be for or against. Let us just leave this one. Let's see this one, okay? Ada example yang saya buat tadi. Saya ambil. Apakah sama pemikiran si penulis yang dari internet ini dengan buku ini, oke? Oke, let's see number 1. Coba Mbak Hanik, number 1. Number 1 apa? Yang ini yang di screen, Mbak. Komputer. Computers. Oh, yang di situ. Yang di Yes. Komputer. Yes. Berarti dia ngambil dari internet. Ini ada nomor 2 nih. Bicycle calculator. Aduh, ya ampun. Astaga. Aduh, saya pengen ketemu banget sama penulisnya nih sih. Ini penulisnya ngeprank ini Mas. Ya ampun, ini nggak bisa nih UT kayak gini nih. Ini dari internet dan mereka nggak ada site dari internet mana yang mereka ambil. Iya sama ya. Wah, hak cipta ini. Apa mungkin internet ambil dari penulisnya ini. Wadaw. Mungkin internetnya ngikutin buku nih. Iya. Ya, sekarang internet kan memudahkan segalanya. Berarti internetnya itu dibikinnya tahun berapa sama bukunya itu keduanya kita bandingin. Waduh, berarti bakalan bingung juga lagi kita nih. Duluan yang mana? Bakalan bingung lagi kita ini. Apa yang Tahu dari mana duluan buku? Ya soalnya kalau internet kan bisa dibikin sekarang juga. Nah, Ini bukunya ini edisi 2009. Oh, berarti duluan internet. Iya, Mbak. Pencetaknya lihat internetnya dulu maksudnya. Oke deh, oke. Coba nomor 1, Mbak. Nomor 2-nya kita lompati aja ya, supaya nggak bingung kita. Bicycle tadi. Coba nomor 1, Mbak. Apa tadi, Mbak Feby? Oh, bukan, Mbak Hani. Mbak Hani, are you there? Halo? Yes, Mbak. Ya. Malam nih. Malam, Mbak. Computers may cause serious problems in our world. Now it is possible to keep a lot of information on a computer. The people who have that information may be dangerous. Okay, computers may cause serious problems in our world. Now it is possible to keep a lot of information on a computer. The people who have that information may be dangerous. So dia ini for or against? For Again. for komputer. Computers bisa menyebabkan masalah yang serius di dunia kita. Sekarang sangat memungkinkan untuk menyimpan banyak informasi dalam sebuah komputer. Dan orang yang mempunyai informasi tersebut juga bisa berbahaya. Sangat Bahaya. So, this writer against, setuju atau tidak sama for. setuju. setuju atau tidak? Setuju, Miss. Computers may cause, jadi si komputer ini bisa menyebabkan
banyak apa itu namanya Masalah. Jadi si penulis ini setuju ya sama yang ini apa yang dia bilang. Alright, how about the next one, number 3, okay? Jangan jangan lagi baca nomor 2 itu. Mbak Jahro coba. Okay, Miss. Large cars can cause problems. They are more difficult to park than small cars. They also use more gas. A large cars can cause problems. They are more difficult to park than small cars. They also use more gas. So dia ini against atau for? Against. Terus cars. For. Against. More difficult to park. Jadi dia ini sebenarnya masih tetap yang saya bilang karena kita belum tahu pertanyaan yang mau kita tanyakan ini sebenarnya apa. Kalau misalnya di sini yang untuk kita lihat kalimat pertama, large cars can cause problems. Berarti they are more difficult to park than small car. They also use more gas. Jadi dia setuju nggak si large cars ini cause problems? Yes. Iya, setuju. Oke. Dia setuju nggak kalau si kita seharusnya punya large cars? Tidak. Setuju. Setuju. Tidak dong. Tidak. Kita small car. Right. Jadi More ini difficult to park than small car. dia ini sebenarnya against. Masih nggak mungkin saya. Nyerah, Miss. Ganti topik lah. Oke, kita skip kawan-kawan. Oke. Kita skip yang untuk ini ya, point of view. Next week setelah saya lebih tahu ini bakalan kita bahas lagi. Oke atau tidak? Oke. Oke. Oke, udah panas. Oke, kita skip dulu. tidur nanti. Oke, no. Yang kedua, buka silakan dibaca bukunya halaman 4.13. Nah, yang mana kita ini skimming atau membaca cepat untuk mengetahui kira-kira pola dari suatu teks ini apa. Coba dilihat bukunya page 4.13. Coba Mbak Junita dibaca. Lihatlah contoh di bawah ini. Nomor berapa, Miss? 4,13. Yang ini dalam For pattern of organization. Oke, Halaman berapa, Miss? 4.13 Mbak. 4,13. Coba dibaca Mbak Junita yang dalam activity sekarang. Gitu. Tunggu dulu, Miss. Nyari. Oke, yang how to say that? Paragraf kedua ya Mbak, bentar. Empat 13 ya? Yes. Iya. Baca semua. Enggak, yang paragraf kedua aja Mbak. Dalam paragraf activity. kedua, Mbak. Oh, yang dalam aktivi ya? Yes. Oke. Dalam aktivis sekarang kita akan diperkenalkan dengan 4 macam pola pengorganisasian suatu teks, yakni listing dengan cara membuat semacam daftar, cause and effect, sebab dan akibat, time order, susunan waktu kronologi, atau pola comparison contrast, atau membuat perbandingan. Oke, jadi ini dalam yang learning activity 2 ini kita mau melihat pola-pola apa saja. Ada 4 pola kan, satu listing, daftar, cause and effect, sebab akibat, time order, susunan waktu atau kronologi, dan yang keempat itu adalah perbedaan. Nah, coba yang pertama dibaca oleh Mbak Kurniawati. A whale. Sama, Miss? Yes, Mbak. A whale eats a lot of fish every day. That is because it is a very large animal. Okay, a whale eats a lot of ocean food every day. That is because it is very large animal.
Kira-kira ini yang mana nih Mbak? Listing kah? Time order? Comparison?